Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashar, saya dari Teknik Industri angkatan 2018, NIM 18090903530. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas kelima dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen studi kasus yang pertama. Oke, baik, kita ke soal yang pertama, yaitu mengapa model bisnis Mars disebut kompleks. Sebelumnya saya jelaskan sedikit tentang Mars Line. Adalah sebuah perusahaan pengapalan peti kemas internasional asal Denmark dan merupakan anak usaha terbesar dari Mars Group. Mars Line merupakan perusahaan pengapalan peti kemas terbesar di dunia, baik dari sisi total jumlah kapal maupun total kapasitas muatannya. Perusahaan korporasi ini memiliki pegawai sebesar 120.000 pegawai, tersebar di seluruh kantor pusat dan cabang di 130 negara di dunia. Area bisnis ini berhasil menjadi market leader dalam usaha pelayaran peti kemas, agensi, logistik, jasa pengangkutan darat, dan lain sebagainya. Revenue-nya mencapai angka 20 miliar US dollar pada tahun 2007 dan profitnya mencapai level tertinggi sebesar 1,3 miliar US dollar pada tahun 2005. Lalu kita kembali ke soal, yaitu mengapa model bisnis Mars disebut kompleks. Nah, jawabannya adalah karena mencakup lebih dari 600 kapal dan jutaan kontainer yang bepergian hampir ke 350 pelabuhan di 125 negara dalam waktu 365 hari dalam setahun. Akibatnya, pengiriman dapat menghasilkan keuntungan sangat saat pengiriman kontainer penuh, tetapi mereka tidak dapat menghasilkan keuntungan apapun jika kontainer itu kosong. Oke, kita ke soal yang kedua, yaitu peran apa yang dimainkan sensor IoT dalam sistem Mars. IoT sendiri, yaitu Internet of Things, adalah sebuah konsep yang mengacu pada penggunaan perangkat dan sistem cerdas yang terhubung dengan memanfaatkan data yang dikumpulkan oleh sensor dan aktuator dalam mesin dan objek fisik lainnya. IoT bekerja dengan memanfaatkan sebuah argumentasi programan. Dengan tiap perintah argumennya itu menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak berapapun. Dalam sistem Mars sendiri, sensor IoT membantu dalam transparansi, peningkatan keamanan bersama dengan efisiensi biaya untuk angkutan laut. Efek ini juga mengarahkan pada kelangsungan hidup jangka panjang karena mereka menawarkan platform penghematan biaya yang signifikan yang dikapitalisasi sehubungan dengan persaingan. Oke, soal yang ketiga, yaitu mengapa melacak kontainer kosong sangat penting untuk operasi yang efisien. Nah, karena Mars sendiri untuk mengirim kontainer kosong itu setidaknya menghabiskan sedikitnya 1 juta US dollar. Nah, mengapa melacak kontainer kosong ini sangat penting? Karena agar tidak menimbulkan kerugian seperti itu. Agar tidak menimbulkan kerugian, maka keuntungan harus dimaksimalkan dengan cara optimalisasi. Oke, soal yang keempat, yaitu apa itu data driven culture yang Mars coba perkuat. Saya jelaskan sedikit. Inti dari setiap organisasi yang digerakkan oleh data adalah budaya internal bisnis sehubung dengan cara memandang dan bertindak atas data. Ini harus datang dari atas dan meresap ke bawah melalui bisnis. Penelitian menunjukkan bahwa memperlakukan data sebagai sumber daya yang hanya relevan dengan bagian tertentu dari perusahaan untuk membuat laporan atau perencanaan strategis akan membatasi potensi untuk mengembangkan wawasan dan pengembangan produk baru. Pada Marx sendiri, yaitu budaya yang dimaksud di sini adalah merangkul ide-ide baru dengan menggunakan metode yang lebih baik agar menghasilkan ide-ide, kemudian menganalisis data dan melihat di manakah perubahan yang dapat dilakukan. Oke, soal yang terakhir adalah mengapa Mars ingin memberikan pelanggan mereka akses ke sistem mereka. Nah, jawabannya adalah agar pelanggan Mars dapat menggunakan sistem tersebut walaupun saat sedang transit. Mars percaya bahwa strategi seperti ini akan membangun hubungan antara perusahaan dan pelanggan yang lebih dekat, serta meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap Mars. Pada akhirnya, Mars berharap hal ini dapat meningkatkan volume pelanggan yang lebih besar lagi. Oke, sekian dan terima kasih.